Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Amri Firdaus dengan NIM C1C020087 dari kelas R012 Prodi Akuntansi akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah perpajakan 1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra. Materinya yaitu mengenai SPT dan SSP. Yang pertama yaitu SPT. SPT atau surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan harta atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Macam-macam SPT. Yang pertama yaitu ada SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26. Yang kedua ada SPT masa pajak penghasilan pasal 22. Yang ketiga SPT pajak masa penghasilan pasal 23 dan pasal 26. Yang keempat SPT masa pajak penghasilan pasal 25. Yang kelima SPT masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang keenam SPT masa pajak penghasilan pasal 15. Yang ketujuh SPT masa pajak pertambahan nilai. Yang kedelapan SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut. Yang kesembilan SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Yang kesepuluh SPT masa pajak penjualan atas barang mewah. Fungsi SPT. Fungsi SPT adalah satu, bagi wajib pajak PPH sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pertama, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Keempat, pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 masa pajak. 2. Pengusaha kena pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pertama, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang kedua, pembayaran pajak atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam 1 masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak, yaitu fungsinya sebagai sarana pemungut untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Bentuk dan isi SPT. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9-PMK.030-2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24-PMK.03-2014 tentang surat pemberitahuan. Bentuk SPT terbagi menjadi 2, yakni dalam bentuk hard copy atau formulir dalam bentuk kertas dan dokumen elektronik. Meski terdapat 2 bentuk SPT masa PPN, namun kini pengusaha kena pajak atau PKP wajib melaporkan SPT masa PPN menggunakan dokumen elektronik melalui e-filing. Hal tersebut pun terdapat pada pasal 3A ayat 3 PMK nomor 243-PMK.03-2014. SPT masa PPN. Sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, kini SPT masa PPN disebut juga dengan SPT masa PPN 1111. Induk SPT masa PPN 1111 yakni formulir 1111 atau F.1.2.32.04 dan lampiran SPT masa PPN 1111 terdiri dari formulir 111 AB, formulir rekapitulasi penyerahan dan perolehan dalam kurung D.1.2.32.07, formulir 1111A1 yaitu formulir daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud dan atau JKP dalam kurung D.1.2.32.08. Formulir A2 itu formulir daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Formulir B1 formulir daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Formulir 111B2 formulir daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Formulir 1111B3 formulir daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas.
dalam kurung D.1.2.32.12. Isi SPT masa PPN 1111 atau induk. Berdasarkan PMK nomor 243 garis miring PMK .03 per garis miring 2015, isi SPT masa PPN harus memuat data sebagai berikut. Yang pertama, jenis pajak, nama wajib pajak serta NPWP-nya, tanda tangan wajib pajak atau kuasa dari wajib pajak, jumlah penyerahan, jumlah DPP, jumlah pajak keluaran atau penjualan, jumlah pajak masukan atau pembelian yang bisa dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, tanggal penyetoran, dan data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak atau PKP. Yang wajib mengisi SPT, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menegaskan setiap wajib pajak termasuk pensiunan wajib mengisi surat pemberitahuan atau SPT tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas, menandatangani SPT, serta menyampaikan SPT tersebut. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pembetulan SPT. Pengertian pembetulan SPT dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan ketiga atas dasar peraturan perubahan SPT tahunan. Dari UU tersebut, diketahui bahwa pembetulan SPT adalah permohonan oleh wajib pajak untuk merevisi laporan atau perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Pembetulan SPT bisa saja terjadi ketika SPT tahunan yang dilaporkan ada yang ingin direvisi untuk tahun pajak yang sama. Pembetulan SPT tahunan ini berlaku untuk setiap pajak yang ingin direvisi seperti pajak penghasilan pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan lain sebagainya. Namun sifat dari pembetulan SPT tahunan ini tidak berlaku untuk laporan SPT bulanan perusahaan. Pembetulan SPT sangat bermanfaat bagi setiap wajib pajak agar terhindar dari pemeriksaan pajak sesuai Undang-Undang Pengampunan Pajak Usai atau Tax Amnesty atau pengampunan pajak pasal 18. Jangka waktu pembetulan SPT bagi wajib pajak paling lambat 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Tata cara pembetulan SPT bisa langsung mendatangi kantor pelayanan pajak KPP wajib pajak terdaftar secara lebih mudah. Berikut ini penjelasan mengenai tata cara pembetulan SPT tahunan dan pembetulan SPT masa. Cara melakukan pembetulan. Saat ini untuk melakukan pembetulan SPT tahunan dan SPT masa bisa dilakukan dengan mudah melalui program e-SPT yang telah disediakan oleh DJP. Cara untuk melakukan pembetulan bisa diikuti selangkah-langkah berikut ini. Yang pertama, untuk program e-SPT yang disediakan oleh DPJ pada portal DPJ Online, klik program e-SPT yang sudah diunduh, kemudian lakukan login dengan memasukkan password dan username. Klik pilih SPT, klik buka SPT, kemudian klik pembetulan dan akan muncul pembetulan 1. Klik buka SPT, kemudian klik isi SPT, pilih daftar pemotongan pajak, pilih satu masa pajak, maka akan muncul data-data hasil impor sebelumnya atau pembetulan. Checklist pilih semua, lalu klik tombol hapus dan pastikan semua data karyawan terhapus. Klik CSV, bukti potong, kemudian pilih pemotongan pajak bulanan. Klik buka file, pilih file pembetulan. Kemudian klik impor, lalu proses pembetulan file CSV pembetulan atau 01 sesuai dengan proses pembuatan file CSV 00 yang sudah pernah dibuat dan klik impor, maka file CSV akan tersimpan dan siap untuk dilaporkan. File pembetulan akan terdapat 2 macam, yaitu format CSV dan PDF. Pastikan nama kedua file sama supaya proses laporan pembetulan SPT tahunan berjalan lancar. Batas waktu penyampaian SPT. 1. Untuk orang surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau OP, batas waktu yang penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan untuk SPT masa, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Penundaan penyampaian SPT. Penundaan penyampaian SPT dapat dilajukan oleh wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Periode pelaporan surat pemberitahuan atau SPT ada batasnya. Pun demikian, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memberikan perlonggaran bagi wajib pajak dalam penyampaian SPT pajaknya. Dalam keadaan tertentu, wajib pajak terpaksa harus menunda penyampaian SPT tahunan karena sejumlah alasan, seperti padatnya kegiatan usaha dan kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan.
Untuk kondisi seperti ini, maka penyampaian SPT tahunan bisa saja ditunda atau diperpanjang. Dalam perpajakan Indonesia, batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan, PPh, wajib pajak, WPOP dan WP, badan atau aturannya. WPOP dan WP, badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan dalam tempo paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT berakhir. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Berdasarkan Undang-Undang KUP 2007 Pasal 38 Ayat 1, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana dimaksud adalah kurungan paling cepat 3 bulan, paling lama 1 tahun, atau denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Melakukan kesalahan perhitungan pajak. Apabila wajib pajak melakukan kesalahan perhitungan pajak pada SPT tahunan yang telah dilaporkan, namun wajib pajak melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, maka apabila pembetulan tersebut mengakibatkan utang pajak lebih besar, sanksinya berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Sanksi bunga tersebut terhitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Namun apabila kesalahan tersebut diketahui pada saat pemeriksaan oleh petugas pajak, maka wajib pajak dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Materi kedua yaitu mengenai SSP. Surat setoran pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 24/PJ/2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Fungsi SSP. Fungsi utama SSP adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajibannya terkait dengan pajak akan mendapat bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapatkan validasi dari pejabat kantor atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Jenis pajak. PPh pasal 4 ayat 2 pemotong batas akhir pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar sendiri tanggal 15 bulan berikutnya. PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong tanggal 10 bulan berikutnya. PPh pasal 15 yang harus dibayar sendiri tanggal 15 bulan berikutnya. PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong tanggal 10 bulan berikutnya. PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotong tanggal 10 bulan berikutnya. PPh pasal 25 harus dibayar tanggal 15 bulan berikutnya, dan PPh pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor saat pembayaran biaya masuk dan dalam hal biaya masuk ditunda atau dibebaskan harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Demikianlah presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.